Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih untuk hikmat, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Sekalipun mungkin kita kecil, kemampuan kita kelihatannya tidak seberapa, dan sekalipun kita secara hitung-hitungan dikatakan tidak bisa, tapi jangan berfokus pada kekurangan yang ada pada kita. Namun pandanglah pada Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya yang mampu mengerjakan perkara yang jauh melebihi apa yang dapat kita lakukan. Untuk mencapai suatu visi yang besar dari Tuhan, kita tidak boleh berpikiran kecil. Kita lihat di sini saudara, 300 orang melawan 135.000 orang. Secara logika, 300 orang ini pasti akan dilumat habis oleh 135.000 orang. Tapi pada kenyataannya, mereka diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sebelum menjadi hanya 300 orang, ada 30.000 orang yang ikut bersama dengan Gideon. Secara jumlah, Gideon dan orang-orangnya pun pasti kalah, karena lawan mereka terlalu banyak dan bersenjata lengkap. Namun anehnya saudara, Tuhan menyuruh Gideon menyaring lagi jumlah 32.000 orang itu hingga menjadi hanya 300 orang saja. Dalam ayat ini saudara, kita membaca firman Tuhan, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Kalau kita berada di posisi Gideon atau di posisi salah satu dari ke-300 orang itu, bagaimana reaksi kita? Apakah kita bertanya-tanya dan ragu untuk melangkah, kemudian mundur? Ataukah kita tetap maju dan mengikuti arahan firman Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menahan seseorang untuk mencapai visi yang Tuhan berikan adalah mindset-nya atau cara pikirnya yang kerdil. Ketika Tuhan menjumpai Gideon melalui malaikatnya, yang pertama dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon berhubungan dengan pola pikirnya terhadap dirinya sendiri. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan hendak mengubah mindset Gideon yang kecil terhadap dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Di ayat-ayat selanjutnya kita membaca bagaimana reaksi Gideon, dan dari situ kita dapat melihat pola pikir atau mindset Gideon terhadap dirinya pribadi. Ia merasa dirinya bukan pahlawan. Ia merasa kecil, ia merasa tidak mampu, dan ia juga tidak mempunyai iman terhadap kekuasaan Tuhan. Gideon mengungkapkannya dalam pertanyaan, di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib? Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada banyak orang yang berpikiran kecil dan merasa tidak mampu, serta meragukan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tapi mari saat ini saudara, kita ubah mindset kita. Jangan membiarkan kita dikuasai oleh pikiran yang kecil. Berpikirlah yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Untuk mencapai visi Tuhan dalam hidup kita, ubah pikiran kita. Percayalah pada kekuasaan Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Dalam Matius 21 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ubah mindset kita menjadi mindset yang didasarkan pada iman kepada Tuhan. Berpikirlah yang besar saudara, sebab Tuhan kita maha besar dan dapat melakukan segala perkara yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jangan merasa diri kita tidak bisa, jangan merasa tidak mampu dan tidak dapat mencapai hal-hal yang besar. Visi atau perkara di depan mungkin kelihatannya sulit, tapi itu tidak akan terlalu sulit asalkan kita mau percaya dan melangkah dalam iman serta kuasa Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita sehingga kehidupan kita bercahaya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan, yang penuh kuasa, dan oleh karena itu kami sanggup melakukan segala perkara, bahkan perkara-perkara yang kami anggap terlalu sulit bagi kami dapat capai oleh karena Tuhan sudah menetapkan itu menjadi visi kami untuk kami raih dan kami capai dengan kekuatan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan yang selama ini seringkali berpikiran kecil terhadap diri kami dan bahkan kami mengecilkan kuasa-Mu. Kami meragukan kekuatan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ubah hati kami Tuhan dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami tidak lagi melihat kekurangan kami, tapi kami memandang kepada Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita kami, untuk kami melangkah dalam iman dan pengharapan, berjalan dalam visi Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan hidup, sakit penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, dan segala persoalan lainnya, agar Tuhan Engkau turun tangan, memberikan jalan keluar, kesembuhan, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kemenangan di dalam Tuhan, ada jawaban yang kami perlukan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami akan segala dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan dan layakkan hidup kami selalu ya Tuhan, untuk senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.